Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester ganjil Matematika Peminatan kelas 11. Oke, jadi kita langsung lihat soalnya yang sudah pernah diujikan. Oke. Nah, untuk soal nomor 1, identitas trigonometri yang senilai dengan 2 sin kuadrat X ditambah 2 dibagi 1 dikurang sin kuadrat X itu seperti apa? Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, nah, kita bisa mengalihkan dulu ya. Yang di bagian pembilang ini 2 dikali sin kuadrat X, lalu nanti 2 dikali 2 gitu ya. Nah, untuk yang penyebutnya, nanti kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau ini akan sama dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Ya, jadi ini sin kuadrat alfanya tinggal kita pindah ruaskan aja ya, berdasarkan identitas trigonometri yang pertama ini. Oke, jadi selanjutnya akan jadi seperti ini. Jadi 2 dikali sin kuadrat X, 2 sin kuadrat X, ditambah 2 dikali 2 jadi 4 gitu ya. Jadi 1 dikurangi sin kuadrat X berdasarkan identitas trigonometri ini akan jadi cos kuadrat X gitu ya. Nah, karena ini adalah suatu bentuk pecahan dan ada tanda operasi plus atau nantinya kalian ketemu operasi negatif atau kurang pada operasi pecahan seperti ini, nah maka nanti kita bisa tulis seperti ini. Jadi 2 sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X plus atau ditambah 4 dibagi cos kuadrat X. Seperti itu. Jadi setiap suku pada pembilang ini kita bagi dengan penyebutnya. Gitu ya. Nah, oke, supaya lebih memperjelas lagi, ini saya tulis seperti ini ya. Jadi 2 dikali sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X ditambah 4 dikali 1 per cos kuadrat X. Gitu ya. Oke, nah lalu sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X dan 1 per cos kuadrat X itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi sin X per cos X kuadrat ditambah 4 dikali 1 per cos X kuadrat. Seperti itu. Nah ini menggunakan sifat eksponen ya. Jadi sin X per cos X nanti kita bisa menggunakan identitas trigonometri dan 1 per cos X pun juga kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu tan alfa sama dengan sin alfa bagi cos alfa dan secant alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Sehingga sin X per cos X itu adalah tan X ya. Jadi tan X kalau dikuadratkan, nah jadi tan kuadrat X. Nah 1 per cos X sesuai identitas ini maka jadi secant alfa atau jadi secant X. Secant X dikuadratkan akan jadi secant kuadrat X. Nah, maka identitas trigonometri bentuk awal ini senilai dengan 2 tan kuadrat X ditambah 4 secant kuadrat X. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Identitas trigonometri yang senilai dengan 1 per 1 tambah sin X ditambah 1 per 1 dikurangi sin X. Oke, jadi untuk soal seperti ini, karena bentuk pecahan, maka langkah pertamanya kita coba samakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, cara paling ringkas itu seperti ini. Tinggal kalian kalikan aja silang ya. Ini 1 di sini, kalikan dengan 1 dikurangi sin X, ditambah 1 dikali 1 tambah sin X. Nah, nanti penyebutnya kita kalikan juga 1 tambah sin X dikali 1 dikurangi sin X. Gitu ya. Nah, maka nanti bentuknya seperti ini. Ya. Oke, untuk yang di atas ini, pembilangnya kita bisa jumlahkan ya. 1 tambah 1 jadi 2. Negatif sin X tambah sin X, itu jadi 0. Nah, untuk yang penyebutnya 1 tambah sin X dikali 1 dikurangi sin X, itu kita bisa menggunakan A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kalian perhatikan. Ini ada angka 1, ada sin X, 1 sin X. Yang membedakannya hanya tanda plus dan minus ini. Sehingga kita bisa menggunakan A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu ya. Nah, maka bentuk sederhananya akan jadi seperti ini. 2 per 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat X. Seperti itu. Nah, 2 per 1 kuadrat itu 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, 1 dikurangi sin kuadrat X itu kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang seperti sebelumnya ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa.
Nah, maka ini akan jadi 2 per cos kuadrat X atau 2 dikali 1 per cos X dikuadratkan. 1 per cos X, nah itu sama dengan secant ya. Secant alfa itu kan 1 per cos alfa. Maka nanti 1 per cos X itu sama dengan secant X dikuadratkan jadi secant kuadrat X. Seperti itu. Nah, itu penyelesaiannya. Oke? Nah, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini masuk materi persamaan trigonometri ya. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan negatif 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, jadi untuk soal ini kita coba dulu pindah luaskan angka 1 ini ya ke ruas kanan. Nah, maka akan jadi negatif 1 ya. Negatif 2 sin X sama dengan negatif 1. Atau sin X itu sama dengan 1 per 2. Jelas ya? Jadi negatif 1 dibagi negatif 2 atau 1 per 2. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar ya. Ini kan awalnya masih bentuk trigonometri lanjut ya. Nah, jadi kita jadikan ke persamaan trigonometri dasar nantinya. Nah, saya ingatkan kembali rumusnya. Sin X sama dengan sin alfa itu sama dengan X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Atau X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360. Oke, jadi kita awali di sini. Sin berapa yang hasilnya setengah? Ya, sin 30. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 30. Masih memenuhi ya. Kalau K sama dengan 1 berarti X-nya 390. Ini kan 1 dikali 360 tambah 30 gitu ya. Jadi 390. Nah ini tidak memenuhi karena sudah melebihi 360. Oke. Untuk yang keduanya berarti 180 derajat dikurangi alfa. Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat. Alfanya 30 ya. Tambah K kali 360. Atau X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360. Nah kalau K-nya 0 berarti X-nya 150. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan 510. Nah ini tidak memenuhi. Nah jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah soal nomor 4 ini hampir sama dengan soal nomor 3 ya. Jadi kita coba pindah ruaskan dulu negatif 1 ini ke ruas kanan. Akan jadi akar 2 sin 3X sama dengan 1. Atau sin 3X itu sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2, nah ini kita rasionalkan. Jadi 1 per 2 akar 2. Nah, oke. Jadi sehingga menjadi persamaan trigonometri lanjut. Nah, kita ubah ini setengah akar 2. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2 gitu ya. Nah, itu adalah sin 45 derajat. Sehingga kita dapatkan 3X sama dengan 45 derajat tambah K kali 360. Nah, kita bagi 3 supaya lebih sederhana. Jadi X sama dengan 15 derajat tambah K kali 120. Nah, kalau K-nya 0 berarti X-nya 15. Kalau K sama dengan 1 berarti X-nya 135. Masih memenuhi ya. Kalau K sama dengan 2, nah X-nya 255. Ini tidak memenuhi. Nah, sekarang untuk X yang keduanya, penyelesaian keduanya. 3X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya itu adalah 45 derajat ya. Jadi 3X sama dengan 135. Tambah K kali 360. Nah, kita bagi 3. Ini jadi X sama dengan 45 derajat tambah K kali 120. Nah, kalau K-nya 0 berarti X-nya 45. Kalau K sama dengan 1, ini 165, masih memenuhi. Kalau K sama dengan 2, nah ini X-nya jadi 285. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 15, 45, 135, dan 165. Gitu ya. Oke. Sekarang soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos V per 6 tambah X sama dengan akar 3. Oke. Untuk X-nya di antara 0 sampai 2V ya. Nah, untuk soal ini berarti hampir sama dengan soal nomor 3 dan 4. Pertama kita jadikan dulu cos sama dengan gitu ya. Jadi cos V per 6 tambah X sama dengan berarti akar 3 bagi 2 atau setengah akar 3. Nah ini udah jadi persamaan trigonometri lanjut. Kita selesaikan dengan persamaan trigonometri dasar nantinya. Berarti setengah akar 3-nya kita ubah. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah akar 3 nantinya. Oke, saya ingatkan kembali untuk yang cos itu cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan alfa tambah K kali 2V. Atau X sama dengan negatif alfa tambah K kali 2V. Nah ini saya menggunakan radian ya. Kalau kalian menyelesaikan dengan dalam bentuk derajat juga boleh, tidak masalah, tetap sama hasilnya. Oke.
Jadi cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Ya, cos 30 derajat. 30 derajat itu kalau dijadikan dalam radian, itu sama dengan V per 6. Nah, berarti ini sama dengan V per 6 tambah X sama dengan V per 6 alfa ini tambah K kali 2V. Nah, kita sederhanakan berarti V per 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi X sama dengan V per 6 dikurangi V per 6 tambah K kali kali K kali 2V ya. Jadi V per 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, berarti ini jadi 0 ya. X sama dengan 0 tambah K kali 2V. Kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 2V. Ya. Nah, kalau K-nya sama dengan 3, sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 4V. Nah, itu tidak memenuhi ya, karena batasnya hanya sampai di 2V. Nah, sekarang kita coba yang penyelesaian keduanya. Berarti X sama dengan negatif alfa tambah K kali 2V. Berarti negatif V per 6 ya. Karena alfanya tadi itu adalah V per 6. Ya. Oke, berarti V per 6 ini yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi X sama dengan negatif V per 6 dikurangi V per 6 tambah K kali 2V. Atau X sama dengan negatif V per 3 tambah K kali 2V. Jelas ya? Ini negatif V per 6 dikurangi V per 6 itu negatif 2V per 6. Disederhanakan jadi negatif V per 3. Kalau K sama dengan 0 berarti X-nya negatif V per 3. Tidak memenuhi. Karena X-nya lebih dari 0 nih. Ini kan X-nya kurang dari 0. Ya. Nah, kalau K sama dengan 1, X-nya sama dengan 5V per 3. Berarti kan 1 kali 2V gitu ya. Nah, 2V berarti dikurangi V per 3. Nah, kita samakan penyebutnya berarti ini jadi 6V dikurangi V. Jadi 5V per 3. Memenuhi ya. 5V per 3 itu berarti 180 bagi 3, 60, 300 derajat. Gitu ya. Kalau K sama dengan 2, nah berarti 11V per 3. 11V per 3 itu 660 derajat. Nah, tidak memenuhi. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 0, yang ini, 5V per 3, dan 2V. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Akar 3 tan 3X dikurangi 1 sama dengan 0, ya. Untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, oke. Jadi kita pindah ruaskan ini, negatif satunya ke ruas kanan, akan jadi akar 3 tan 3X sama dengan 1. Nah, saya ingatkan kembali untuk yang tan itu nanti tan X sama dengan tan alfa atau X sama dengan alfa tambah K kali 180 ya. Nah, berarti ini akar 3 tan 3X sama dengan 1, kita jadikan 1 per akar 3. Ya, kita bagi. Nah, ini sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, jadi tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3? Nah, itu adalah tan 30. Nah, berarti ini 3X sama dengan 30 derajat tambah K kali 180. Kita bagi 3, X sama dengan 10 derajat tambah K kali 60. Nah, berarti K sama dengan 0, X-nya 10. Kalau K sama dengan 1, X-nya 70, masih memenuhi ya. K sama dengan 2, X-nya 130, masih memenuhi. K sama dengan 3, X-nya udah 210. Nah, ini tidak memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah 10, 10 derajat, 70 derajat, dan 130 derajat. Oke? Nah, sekarang soal nomor 7. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X tambah 1 sama dengan 0 untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, untuk soal ini masih ingat bentuk persamaan trigonometri yang kuadrat ya. Nah, berarti kita supaya lebih memahami atau menyelesaikan soal ini, maka nanti sin X ini kita bisa misalkan dulu jadi A misalkan. Nah, maka bentuk ini akan jadi 2A kuadrat dikurang 3A tambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan ya. Nah, bisa menggunakan faktorisasi, bisa nanti pakai rumus kuadrat sempurna, bisa pakai rumus ABC. Intinya kita akan mencari nilai A ini berapa, gitu ya. Nah, misalkan saya menggunakan faktorisasi. Nah, untuk faktorisasi persamaan ini karena koefisien kuadratnya itu bukan 1, yaitu 2 di sini, maka caranya seperti ini. Kita cari dua bilangan yang kalau ditambah itu hasilnya negatif 3 gitu ya. Kalau dikali hasilnya adalah 2. Itu. Nah, 2 ini dari mana? 2 itu adalah 2 dikali 1 ini. Jadi depan yang ini koefisien kuadratnya dikalikan dengan konstantanya. Itu ya. Itu cara untuk menyelesaikan atau memfaktorisasi persamaan kuadrat yang koefisien kuadratnya bukan 1. Gitu. Nah, ini berapa nih angkanya? Kalau min 3 jelas ya, itu dilihat dari koefisien A-nya.
Nah, itu adalah negatif 2 dan negatif 1. Nah, negatif 2, negatif 1 gitu. Nah, untuk memfaktorkan ini, nah ini ada 1/2 ya, 1/2. 2 ini dari mana? Ini dari koefisien kuadratnya. Jadi kalau seandainya nanti kalian ketemu soalnya ini 3 di depannya, berarti ini 1/3. Kalau 4 berarti 1/4 dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Kita sudah dapat ini negatif 2, negatif 1. Selanjutnya ini kita isi angka 2A, 2A gitu ya. 2A dari mana ya ini ya. Kalau nanti sini 3A berarti 3A, 3A gitu ya. Nah, karena tadi dapatnya negatif 2 dan negatif 1 berarti negatif 2, negatif 1 gitu. Nah, 2A kurang 2 dengan 1/2 ini bisa kita kalikan ya. Bisa kita sederhanakan. Akan jadi A kurangi 1. Jadi 2A kurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan A kurang 1 sama dengan 0 atau 2A kurang 1 sama dengan 0. A sama dengan 1 atau 2A sama dengan 1. Atau A-nya sama dengan 1/2. Nah, untuk A sama dengan 1, berarti sin X-nya sama dengan 1. Sin X sama dengan 1 berarti sin 90 derajat ya. Jelas ya? Nah, berarti X-nya sama dengan 90 derajat tambah K kali 360. Nah, kalau K-nya 0, X-nya 90 ya. Kalau K sama dengan 1, X-nya 450. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, untuk X yang keduanya berarti 180 derajat dikurangi 90 derajat ya. Nah, ini akan jadi X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 juga. Nah, ini bakalan sama nanti hasilnya. Kita dapatkan X-nya 90 dan X-nya 450. 450 itu tidak memenuhi. Nah, sekarang untuk A-nya sama dengan 1/2 atau sin X-nya sama dengan 1/2. Nah, maka sin X-nya sama dengan sin 30. X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360. Kalau K-nya 0, X-nya 30. Kalau K sama dengan 1, X-nya 390, tidak memenuhi. Nah, sekarang penyelesaian keduanya 180 derajat dikurangi alfa, dikurangi 30 berarti. X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360. Nah, berarti kalau K-nya 0, X-nya 150, K sama dengan 1, X-nya 510, tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat ya, 90 dan 150. Oke. Nah, jelas ya? Nah, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini sudah masuk ke materi bab 2 ya. Ini jumlah dan selisih dua fungsi, jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya ya. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, nah cos 45 ini kan kita sudah tahu ya hasilnya itu setengah akar 2. Nah, yang masalahnya itu adalah sin 285 ini berapa? Sin 285 ini bukan 85 ini bukan sudut istimewa. Maka nanti kita bisa menggunakan jumlah dan selisih dua sudut sinus nanti agar mendapatkan nilai dari sin 285 ini. Oke? Nah, jadi ini sama dengan sin 225 tambah 60. Benar ya? Nah, masih ingat rumus untuk jumlah dan selisih dua sinus? Nah, itu sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Nah, maka ini akan sama dengan sin 225 cos 60 tambah cos 225 sin 60. Itu ya. Nah, sin 225 kita bisa menggunakan sudut berelasi, berarti 180 tambah 45. Nah, ini 180 tambah 45, gitu ya. Nah, sin 180 tambah 45 itu kan karena berada di kuadrat ketiga, maka itu sama dengan negatif sin 45 dikali cos 60. Nah, cos 180 tambah 45 juga berada di kuadrat ketiga, berarti negatif cos 45 sin 60. Nah, selanjutnya ini sudah jadi nilai sudut istimewa ya. Maka kita bisa menentukan hasilnya. Cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Kita kalikan, berarti setengah akar 2. Ini setengah kali setengah seperempat akar 2. Setengah kali setengah seperempat akar 2 kali akar 3 akar 6. Nah, yang bisa kita operasikan itu yang ini. Setengah akar 2 dikurangi seperempat akar 2. Jadi nanti 2/4 dikurangi 1/4 akar 2 gitu ya. Jadi seperempat akar 2 dikurangi seperempat akar 6. Nah, itu hasilnya. Oke. Nomor 9. Nah, nilai sin A sama dengan 3/5. A itu sudut tumpul. Nilai dari sin 2A itu berapa? Oke. Ini kalian perhatikan di sini. Kita ketahui sin A sama dengan 3/5. A itu sudut tumpul. Nah, masih ingat sudut tumpul itu sudutnya lebih dari 90 derajat sampai 180 ya. Nah, maka
nanti kita bisa menggunakan ini ya, kuadran, sistem kuadran dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan saya gambarkan seperti ini, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena A ini sudut tumpul, maka letaknya berada di kuadran kedua. Misalkan saya gambarkan suatu garis seperti ini. Nah, A-nya itu berada di sini, di kuadran kedua. Oke, sin A 3/5, sin demi, berarti depan per miring. Depannya di sini, 3, miringnya 5, gitu. Nah, karena ini kita bisa perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka ini pasti siku-siku ya di sini ya. Nah, kita cari sudut siku-siku, sisi sikunya di sini. Sisi tegaknya di sini berapa? Berarti akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9. Jadi akar 16. Nah, jadi itu sama dengan negatif 4 ya. Kenapa? Karena ini kan sumbu X positif, kalau ini kan sumbu X negatif. Nah, jadi itu benar ya. Karena negatif 4 ini kan berada di sini, berada di sumbu X negatif. Nah, sehingga kita dapatkan cos A itu sama dengan negatif 4/5 ya. Cosami, samping per miring. Negatif 4/5. Nah, jadi benar ya. Sin A itu sudut tumpul, di kuadran kedua tetap positif, cos A-nya negatif. Karena cos itu bernilai negatif di kuadran kedua dan di kuadran ketiga, ya kan? Nah, maka nilai dari sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Masih ingat ya, nilai sudut rangkap? Berarti 2 dikali 3/5 dikali negatif 4/5. Nah, jadi 2 kali 3, 6, kali negatif 4 jadi negatif 24. 5 kali 5, 25. Negatif 24/25. Gitu. Oke, sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 ini sebenarnya lebih mudah kalau kita menggunakan jumlah dan selisih dua fungsi kosinus ya. Nah, itu materi yang akan kita pelajari nantinya. Nah, jadi karena kita belum membahas materi tersebut, nomor 10 ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Beda ya, jumlah dan selisih dua sudut kosinus dan jumlah dan selisih dua fungsi kosinus. Nah, beda ya. Nah, nanti itu saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, cos 5/12 V dikurangi cos 1/12 V. Oke, supaya lebih jelas, kita jadikan dulu dalam bentuk derajat ya. 5/12 V itu berarti ini kan 180 bagi 12 itu 15 kali 5 75 gitu ya. Nah, berarti cos 75. Ya, ini cos 15. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Nah, itu sama dengan 75 itu 45 tambah 30, kalau 15 itu 45 dikurangi 30 ya. Jelas ya? Nah, oke, rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Nah, ini masih ingat ya? Cos alfa tambah beta, alfa tambah beta, cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Cos alfa dikurangi beta, cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Maka cos 45 tambah 30 ini sama dengan cos 45 cos 30 dikurangi sin 45 sin 30 dikurang cos 45 kurangi 30 itu sama dengan cos 45 cos 30 ditambah sin 45 sin 30. Oke, kita keluarkan dari tanda kurungnya. Maka ini sama dengan negatif cos 45 cos 30. Negatif kali positif, negatif ya, sin 45 sin 30. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ada yang sama ya. Cos 45 cos 30, cos 45 cos 30. Negatif sin 45 sin 30, negatif sin 45 sin 30. Nah, maka ini kalau cos 45 cos 30 dikurangi cos 45 cos 30, ini kan jadi 0 ya. Negatif sin 45 sin 30, negatif sin 45 sin 30 akan jadi negatif 2 sin 45 sin 30. Nah, berarti sin 45 itu adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Nah, berarti ini sama dengan 2, kita coret di sini. Berarti tinggal negatif setengah akar 2, seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 ini maksudnya nomor 1 esai ya. Nah, buktikanlah identitas trigonometri berikut ini. Nah, oke, jadi untuk pembuktian ini kita bisa buktikan dari ruas kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, misalkan saya buktikan dari ruas kiri ke kanan ya. Nah, sin theta tambah tan theta dibagi 1 tambah cos theta. Yang bisa diubah di sini adalah tan theta. Kita bisa ubah jadi sin theta per cos theta. Karena ini pecahan, maka kita samakan penyebutnya dengan di sini. Berarti sin theta kali cos theta tambah sin theta bagi cos theta dibagi 1 tambah cos theta. Oke, atau
sin theta cos theta tambah sin theta per cos theta dikali 1/1 tambah cos theta ya, dibalik ya. Ini kan awalnya dibagi 1 tambah cos theta. Kalau dikali berarti dibalik 1/1 tambah cos theta. Nah, perhatikan di sini ini sin theta, sin theta. Jadi kita bisa keluarkan pakai tanda kurung ya. Jadi sin theta buka kurung cos theta tambah 1. Jelas ya? Coba dikembalikan lagi, misalkan sin theta kali cos theta, sin theta cos theta. Sin theta kali 1, nah, sin theta. Betul ya? Nah, perhatikan di sini. Cos theta tambah 1 dengan 1 tambah cos theta. Menurut kalian sama atau tidak? Sama ya. Nah, karena penjumlahan itu bersifat komutatif ya. Jadi kita bisa coret di sini. Nah, maka tinggal sin theta per cos theta kali 1. Nah, berarti tinggal sin theta per cos theta atau tan theta. Nah, jadi terbukti. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 12. Oke. Nomor 12 sama dengan soal sebelumnya ya. Nah, ini persamaan trigonometri untuk yang cos. Berarti negatif 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan dulu ya. Jadi 2 cos 5x sama dengan 1. Berarti cos 5x sama dengan 1. Ini cos 5x sama dengan 1/2 ya. Oke. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? Nah, itu adalah cos 60. Berarti 5x sama dengan 60 derajat tambah k kali 360. Kita bagi 5 ya. Oke, jadi X sama dengan 12 derajat tambah K kali 72 derajat. Nah, kalau K-nya 0, X-nya 12, K sama dengan 1, X-nya 84, K sama dengan 2, X-nya 156, masih memenuhi. Ya. Kalau K sama dengan 3, X-nya 228, tidak memenuhi. Nah, sekarang untuk penyelesaian keduanya. Berarti 5X sama dengan negatif alfa, negatif 60, tambah K kali 360. Nah, kita bagi 5. Jadi X sama dengan negatif 12 tambah K kali 72. Nah, kalau K-nya 0, X-nya negatif 12. Nah, tidak memenuhi ya. Karena ini X-nya lebih dari 0 derajat. Ini kurang dari 0 derajat. Nah, kalau K sama dengan 1, X-nya 60. Kalau K sama dengan 2, X-nya 132. Nah, kalau X-nya 3, X-nya 204. Nah, tidak memenuhi. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 12, 60, 84, 132, dan 156. Oke? Nah, selanjutnya nomor 13. Nah, 13. Ada kata-kata di sini lagi nih. Sudut A itu sudut tumpul dan B sudut lancip. Sin A-nya 12/13, cos B-nya 6/10. Tentukan nilai dari sin A kurangi B. Oke. Nah, sudut A-nya sudut tumpul. Berarti sama seperti ini sebelumnya ya. Berarti letaknya di kuadran kedua. Sudut B lancip. Nah, sudut lancip itu berarti kurang dari 90 derajat. Antara 0 sampai 90. Nah, berarti letaknya di kuadran ke-1. Berarti di sudut B ini tidak masalah. Tidak ada yang bernilai negatif. Berarti gitu ya. Nah, untuk yang sin A, sudut tumpul. Nah, itu berarti nanti ada yang bernilai negatif untuk cos dan tan-nya. Gitu. Nah, coba kita selesaikan sama seperti sebelumnya. Langsung kita gambarkan dulu sumbu X, sumbu Y seperti ini. Karena ini A-nya sudut tumpul berarti di kuadran kedua seperti ini. Oke, sin A, sin demi 12/13 berarti depannya 12, miringnya 13. Nah, ini kalau kita cari pakai Pitagoras ya, karena sudut siku-siku sini, segitiga siku-siku, maka nanti kita dapatkan ini negatif 5 ya. Nah, oke, cos B 6/10 berarti B-nya di kuadran pertama ya. Nah, berarti nanti ini B-nya di kuadran pertama. Nah, berarti kosami, samping per miring. Berarti 6/10 gitu ya. Nah, ini kalau kita cari pakai Pitagoras, ini akan jadi 8 ya. Nah, oke. Nah, ini kita dapatkan cos A-nya adalah negatif 5/13. Nah, sin B-nya adalah 8/10. Jelas ya? Kosami tandesa. Ya. Oke, sin A dikurangi B. Nah, berarti rumusnya sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, sin A-nya adalah 12/13, cos B-nya adalah 6/10 dikurangi cos A itu adalah negatif 5/13, sin B adalah 8/10. Nah, ini 12 kali 6 itu 72/130. Negatif positif ya, 5 kali 8 40/130. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Ini akan jadi 72 tambah 40 itu jadi 112/130. Oke. Nah, kita sederhanakan ya. Bagi 2 misalkan 56/65 gitu. Oke.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini hasil kali kosinus, ya. Nah, jadi masih ingat rumusnya? Itu adalah 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa dikurangi beta. Nah, jadi ini karena ini 6, maka kita harus ubah nih. 6 ini supaya kita bisa memunculkan angka 2 di sini, ya, supaya sesuai rumusnya. Berarti 6 kita pecah jadi 3 kali 2, ya. Jadi 3 sama 3 buka kurung 2 cos 82,5 cos 37,5 gitu ya. Nah, berarti 82,5 ini adalah alfanya, betanya itu adalah 37,5. Nah, berarti ini sama dengan cos alfa tambah beta 82,5 tambah 37,5 cos alfa kurangi beta 82,5 dikurangi 37,5. Nah, ini sama dengan 3 cos 120 cos 45. Jelas ya? Nah, cos 120 ini kita gunakan sudut berelasi, berarti 180 dikurangi 60. Tambah cos 45. Nah, ini berarti sama dengan negatif cos 60 tambah cos 45. Nah, sama dengan negatif 1/2 tambah setengah akar 2. Atau negatif 3/2 tambah 3/2 akar 2. Itu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 15 yang terakhir. Nah, soal nomor 15 juga sama seperti nomor soal 10. Itu sebenarnya lebih mudah kalau kita menggunakan jumlah dan selisih dua fungsi yang akan kita pelajari nantinya. Nah, tapi ini tetap bisa kita selesaikan dengan menggunakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, sin 495 tambah sin 165. Nah, jadi 495 ini kita bisa ubah menjadi seperti ini, 360 tambah 135. Dan 165 kita bisa ubah jadi 135 tambah 30. Nah, tinggal kita gunakan rumus dan jumlah selisih dua sudut sinus, ya. Nah, maka ini sama dengan sin 360 tambah 35, 135 ini sudut lebih dari satu putaran penuh. Akan jadi sin 135 ya. Nah, untuk sin 135 tambah 30 kita gunakan jumlah dua sudut sinus. Berarti sin 135 cos 30 tambah cos 135 sin 30. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan rumus sudut berelasi untuk menentukan nilai dari sin 135 dan cos 135 ini. Oke, jadi 180 dikurangi 45, nah ini 120 dikurangi 45 seperti ini. Oke, jadi sin 180 dikurangi 45 akan jadi sin 45, sin 45 ya, sin 45 kali cos 30, cos 180 dikurangi 45, ini kan kuadran kedua, maka bernilai negatif, negatif cos 45 sin 30. Nah, kita bisa tentukan sin 45 itu adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, dan sin 30 itu adalah 1/2 gitu. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita kalikan ya. Ini setengah kali setengah 1/4 akar 2 kali akar 3 akar 6, setengah kali setengah 1/4 akar 2. Ya, jadi seperti ini. Oke, setengah akar 2 dengan 1/4 akar 6, 1/4 akar 2 ini kita bisa kurangi ya. Berarti 2/4 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, jadi ini sama dengan 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 6 dibagi 4. Atau 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 6 dikali 1/4. Ingat ya, dibalik ya. Jadi ini sama dengan 1/16 akar 2 ditambah 1/16 akar 6. Seperti itu. Nah, gimana? Itu penjelasan untuk soal matematika peminatan penilaian tengah semester ganjil ya, yang sudah diujikan sebelumnya. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.